Cahaya Sunnah. Roja TV, saluran tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para sahabat Roja semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita di pagi hari ini keberkahannya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dalam setiap urusan kita di hari ini, insyaallah, Allahumma amin. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kembali pada hari ini, pagi hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan insya Allah sebagaimana biasanya kita akan simak kajiannya dan juga kita akan simak bersama kajian ini bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LCM HI Afrullahu Ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau saat ini, dan sebelum kita simak pagi hari ini pembahasan yang akan beliau sampaikan, kami sampaikan kepada Anda semuanya. Pada pagi hari ini insya Allah beliau akan mengangkat masih tema yang sama seputar larangan-larangan dalam Islam. Dan juga setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung. Bisa menghubungi secara langsung di 021 823 6543, ataupun Anda dapat chat WA di 081 021 823 6543. Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk selanjutnya kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu di dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah pada pembahasan kita yang terakhir masih seputar tentang larangan-larangan di dalam Islam, ya, melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan larangan itu sebagaimana juga pernah disampaikan, ada dua macam larangan. Ada larangan yang bersifat haram dan ada larangan yang bersifat makruh. Jadi pada hakikatnya yang makruh itu juga merupakan larangan, namun dia tidak sampai pada derajat haram, ya, tapi tetap merupakan larangan. Nah, di dalam pembahasan yang
Lalu Rasul pembahasan hari ini insyaallah taala kita akan membahas yaitu tentang bab an-nahyu anil fuhsyi wa badha'atil lisan. Bab tentang larangan dari mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang jorok ya didengar, ya juga larangan tentang badha'atul lisan, yaitu lisan yang jelek, ya lisan yang selalu mengucapkan ya kalimat-kalimat yang kasar, kalimat yang buruk, ya. Ini semua merupakan hal yang dilarang di dalam Islam, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin, ya, bahkan kepada manusia secara umum, kepada Bani Israel, kemudian juga kepada umat ini agar berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman ya, dalam surat Al-Baqarah, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia dengan kalimat-kalimat yang baik. Wa qulu lin-nasi husna. Ya, ini satu hal yang merupakan perintah dari Al-Quranul Karim. Perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tentu di dalam memahami firman Allah tadi, wa qulu lin-nasi husna, ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ya, baik di dalam berbicara dengan mereka, ya, ataupun di dalam seorang mendakwahkan manusia kepada agama Allah dan kalimat-kalimat yang baik, ataupun dalam pembicaraan sehari-hari juga dengan ucapkanlah dengan kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Karena memang lisan ya atau pembicaraan itu berpengaruh dalam diri seseorang atau dalam diri orang yang mendengarkan ucapan kita. Ketika seorang mengucapkan kalimat yang baik, ya, ini akan menyejukkan orang yang mendengarkannya, ya, dan akan membuat orang itu juga senang mendengarkan kalimat-kalimat yang baik itu. Namun apabila seorang mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang baik, kalimat yang kasar, kalimat yang cenderung misalnya meremehkan orang lain, ya, atau mengata-ngatai mereka dan yang lainnya, ini tentu akan juga membekas pada diri orang yang diucapkan kalimat-kalimat itu. Makanya ya, kalau seorang itu misalnya dipukul fisiknya ya dengan tangan misalnya, itu lebih cepat hilang rasa sakitnya. Tetapi ketika seorang diucapkan dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan hatinya, nah ini yang sulit untuk dilupakan, ya, sulit untuk dilupakan. Oleh karena itu kita hendaknya menjaga lisan kita, ya, menjaga dalam berbicara, apalagi seorang dai, seorang muballigh, seorang yang alim, ya, ini sudah seyogianya untuk memberikan contoh kepada masyarakat, contoh kepada umat dalam berbicara, ya, jangan berbicara dengan kalimat-kalimat yang ya tidak menyejukkan, ya. Kalau ada peringatan ya, perlu dengan ketegasan, sampaikan dengan cara yang tegas. Ya, tapi kemudian kalau ada kalimat-kalimat yang cenderung meremehkan orang lain, ya, mengecilkan nilai seorang hamba Allah, ya, seorang muslim, ya, di hadapan manusia, ini adalah satu ya perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak baik. Ya, maka dari itu Allah Ta'ala memerintahkan An-Nabi SAW untuk berdakwah dengan hikmah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'adhatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia, ya, ini kepada Allah dengan hikmah. Dari sekian makna hikmah itu diantaranya adalah yaitu dengan kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Ya, ini akan menarik hati orang yang didakwai.
Tetapi kalau seorang berbicara dalam berdakwah dan kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang memojokkan, kalimat-kalimat yang mengecilkan nilai seorang yang mendengar, maka ini akan menjadikan orang itu tidak simpati dengan dakwah, ya, tidak simpati dengan dakwah. Nah, oleh karena itu di sini pentingnya ya kita berbicara dengan baik, baik dalam ucapan-ucapan sehari-hari, ya, dalam percakapan sehari-hari ataupun dalam menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri dari kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang tidak layak ya didengar, tidak patut diucapkan oleh seseorang. Dan perlu diketahui bahwa ya berbicara itu juga akan menunjukkan kepribadian seseorang. Ya, seorang bisa membaca ya tentang apa yang ada pada diri seseorang itu dilihat dari ucapannya, didengar dari, dinilai dari ucapannya, ya. Karena ucapan ini adalah sebagai salah satu bejana dari hati. Hati itu bejana, tempat tumpahnya bejana itu adalah lisan, ya, adalah lisan. Ya, maka kadang-kadang kita bisa menilai seseorang ya itu dari ucapannya, ya, dari ucapannya. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkata dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, bab an-nahi anil fuhshi wa badza'atil lisan, bab larangan mengucapkan kalimat-kalimat yang keji, kalimat yang kotor, dan lisan yang bejat. Ya, lisan yang bejat, yakni lisan yang selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan orang yang mendengarkannya. Jadi bawakan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu bit-ta'an, ya, bukanlah sikap atau sifat seorang mukmin yaitu yang selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang ya, ibaratnya menikam seseorang, ya. At-ta'an walal la'an, juga bukan kepribadian seorang mukmin atau sifat seorang mukmin yang banyak mengucapkan laknat, ya, selalu melaknat orang lain, ya. Walal fahish, juga bukan seorang kepribadian seorang mukmin yang lisannya itu selalu mengeluarkan perkataan yang keji, wala al-badhi, dan kalimat-kalimat yang jorok. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan di sini adalah hadis yang sahih ya, dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menggambarkan tentang di antara sifat orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya. Di antara sifat mereka adalah dia bukanlah seorang selalu ya menikam orang lain. Menikam di sini menikam dengan lisannya, dengan ucapan-ucapannya, dengan kalimat-kalimatnya, ya, selalu misalnya menuduh seseorang, ya, dengan seenaknya mengatakan seorang begini, seorang begitu, ya, ya, dari hal-hal yang buruk tentunya, ya, dari hal-hal yang buruk. Nah, ini bukan sifat seorang mukmin. Ya, atau juga orang yang selalu melaknat, ya, ketika berbicara, ya, sebentar-sebentar, Allah laknatullah alaih, ya, orang semoga Allah melaknatnya, ya, ada rajul mal'un, orang ini mal'un, ya, orang terlaknat, dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang menunjukkan melaknat orang lain, ya. Dan ini berbahaya. Seorang yang melaknat orang lain, kalau laknat itu tidak mengenai orang itu, maka akan menimpa dirinya sendiri. Ya, akan menimpa diri sendiri. Dan para salaf dahulu mengatakan, ya, bahwa kami menyaksikan atau mengetahui tanda-tanda kebinasaan seseorang itu adalah dengan banyak melaknat. Ya, dia selalu melaknat orang lain. Ya, dia selalu melaknat orang lain. Kemudian walal fahish, juga Rasulullah SAW menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman, mereka ada berbicara, ya, menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang menjijikkan. Ya, mereka tidak mau mengucapkan kalimat itu.
Ya, karena kalimat ini adalah kalimat yang buruk, kalimat yang jelek. Ya, ini semua adalah yang disebutkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam di antara sifat orang-orang beriman. Maka sifat orang-orang beriman itu bisa dilihat dari ya dua hal, ya, yaitu dari tentu adapun dalam hati tidak ada yang mengetahui hati seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun ya kita bisa menilai seseorang dengan melihat dua perilakunya. Perilakunya dalam berbicara, ya, yakni ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang dikeluarkannya, dan yang kedua adalah dari amal perbuatannya, ya. Seorang yang soleh, seorang yang taat, seorang yang baik itu bisa dilihat dari perbuatannya, ya. Dari perbuatannya, dari ucapannya, ya, dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang tersebut. Ini kita bisa menilai secara lahir bahwa orang ini orang yang baik, ya, orang ini orang yang sopan, orang ini orang yang menjaga lisannya. Itu semua penilaian manusia, ya. Dan memang kita sebatas apa yang kita ketahui, ya. Sehingga kadang-kadang ketika kita berbicara tentang seseorang, ya, misalnya ada fulan, oh masya Allah orang itu, ya, orang yang sangat menjaga lisannya, ya. Tapi kalau kita bicara misalnya seseorang yang dia itu jelek lisannya, ya, orangnya buruk lisannya, buruk perangainya, maka itu pun akan dikatakan, ya, bahwa orang ini tidak baik mulutnya, tidak baik lisannya, ya. Orang ini kalau saya melihatnya saya menjauh dari dia. Karena apa? Lisannya tidak baik. Itu sudah dinilai oleh manusia, ya. Itu di dunia. Nah, oleh karena itu menjaga lisan adalah bagian dari iffah, ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Jadi al-iffah itu ada 3 macam. Iffah itu menjaga kehormatan diri, ya. Ada iffatu al-lisan, ya. Iffatul lisan itu seorang yang selalu menjaga lisannya, ya. Sehingga dia menjadi seorang yang terhormat karena lisannya baik, ya. Lisannya, ya, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya, kemudian ada yang kedua, iffatul batan. Itu orang yang selalu menjaga, ya, mulutnya dari memasukkan menjaga perutnya dari memasukkan sesuatu yang haram dalam dirinya. Jadi makanan-makanan yang haram, minuman yang haram. Ya, dia ini namanya iffatu al-batan, ya, menjaga kehormatan, ya, dirinya dengan menjaga makanan yang masuk dalam perutnya. Ini namanya iffatu al-batan. Kemudian yang ketiga adalah iffatul farj, yaitu seorang yang selalu menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluan dia dari berbuat perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, baik itu zina ataupun yang lainnya. Ya, dia menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, dengan dia, yakni menjaga agar dia tidak terjerumus dalam perbuatan zina atau perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kemaluan. Nah, ini 3 macam iffah yang disebutkan oleh para ulama. Iffatul lisan, yang orang selalu menjaga lisannya dari mengatakan, dari mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, kalimat yang buruk, kalimat yang jorok. Kemudian yang kedua ada iffatul batan, orang yang selalu menjaga perutnya dari memasukkan dalam perutnya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah orangnya iffatu al-faraj, orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga dirinya, keluarganya dari perbuatan-perbuatan keji yang akan merusak nama, ya, kehormatan keluarganya seperti zina dan yang lainnya. Kemudian hadis yang berikut yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa syanahu, wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanahu." Ya, rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Ya, jadi Anas bin Malik menyampaikan kepada kita, menginformasikan kepada kita salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan, maka al-fuhsyu fi syai'in illa syanahu. Tidaklah satu perbuatan keji, perbuatan yang jorok, perbuatan yang tidak baik ada pada sesuatu melainkan akan menjelekkan sesuatu itu. Ya. Wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanahu. Dan
tidaklah rasa malu itu ada pada sesuatu, yang tentu pada seorang, melainkan akan memperindah yakni orang tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa ya perkataan keji, perbuatan keji, ya perilaku keji, ya ini akan merusak ya kepribadian seseorang, akan merusak kepribadian seseorang. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang dia ada rasa malu dalam dirinya, ya ini dia merasa malu dari mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor misalnya, atau perbuatan yang tidak baik, nah ini akan memperindah orang itu, akan memperindah orang tersebut, ya namanya, keluarganya, ya perangainya akan diperindah oleh orang-orang yang mengetahui tentang orang tersebut. Nah, jadi intinya bahwa perbuatan yang keji, ucapan yang keji ini akan menjelekkan seseorang, ya ini pelakunya. Sebaliknya perbuatan yang baik, salah satunya adalah ketika seorang memiliki rasa malu dalam dirinya, malu terhadap dirinya, malu kepada Allah, malu kepada keluarganya, ya atau kepada orang lain, kepada manusia, maka ini akan memperindah yakni perangai, ya, nama dan kehormatan orang tersebut. Jadi hadis ini tentu memberikan kepada kita pelajaran, ya tentang sesuatu yang apabila jika sesuatu itu perbuatan keji ada pada sesuatu atau pada seorang, ini akan memperburuk keadaannya. Yaitu yang diambil dari hadis ini adalah dhammul fuhush, ya, yaitu bahwa Islam ya mencela perkataan dan perbuatan yang keji, ya Islam mencela perbuatan yang keji. Kemudian juga di sini tentu dianjurkan, kalau kita mengetahui bahwa agama ini mencela perbuatan-perbuatan keji dan ucapan-ucapan yang keji, maka ya kita dianjurkan untuk meninggalkan itu semuanya, ya. Karena perbuatan ya yang keji ini bisa menjerumuskan kepada merusak kehormatan seseorang, merusak kehormatan diri seseorang karena lisannya, karena ucapannya, ya. Jadi demikian. Makanya bahkan ada dalam kemudian pelajaran yang berikutnya adalah bahwa tidaklah perbuatan yang keji itu bercampur dengan suatu perbuatan seseorang atau perkataannya, ya, melainkan ini akan menjadikan ya dia orang yang dibenci, ya karena kekejian lisannya dan kekejian perbuatannya. Ya, orang akan yakni membenci perbuatan tersebut, akan menimbulkan kebencian dalam diri orang yang mengetahui. Kemudian juga hadis ini mengandung anjuran untuk seorang hendaknya selalu ya memiliki rasa malu, ya. Walaupun malu ada dua macam, ada malu yang terpuji dan ada malu yang tercela, ya. Malu yang terpuji adalah seorang yang dia malu kepada Allah ketika dia meninggalkan kewajiban, ya, malu kepada Allah tatkala dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, ya. Jadi rasa malu akan merubah perilaku seseorang kepada yang terbaik. Nah, ini adalah yang terpuji. Sedangkan rasa malu yang tercela, yaitu seorang yang ya dia itu misalnya tidak mengetahui sesuatu dari perkara-perkara agama, tetapi dia tidak mau menanyakan pada orang yang berilmu. Karena apa? Malu aku. Nah, ini malu yang tidak dibenarkan, malu yang tidak dibenarkan, ya, yang tercela. Maka seorang kalau dia memang ya tidak tahu tentang sesuatu, jahil tentang sesuatu, hendaknya dia harus memberanikan dirinya untuk bertanya, ya. Apalagi kita beragama Islam, Islam adalah agama yang berdasarkan pada ilmu, sehingga apa yang kita lakukan itu selalu didasari oleh ilmu, oleh dalil, ya. Bukan sekedar kita lakukan semaunya kita, tidak, tapi harus sesuai dengan ilmu. Nah, di sini harus banyak bertanya dalam hal-hal yang kita tidak mengetahui tentangnya, hendaknya kita bertanya kepada orang yang berilmu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang rasa malu itu artinya, ya, al-haya itu artinya seorang itu akan terbawa oleh rasa malunya dari melakukan hal-hal yang akan menjadikan aib bagi dirinya, bagi kehormatan dirinya, ya, maka dia meninggalkan hal tersebut.
Maka di sini pentingnya rasa malu. Kata Nabi alaihissalam, ya, al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu semua ada kebaikan. Ketika seorang malu dari berbuat sesuatu yang akan mencemarkan dirinya, mencemarkan agamanya, mencemarkan nama baiknya, ini adalah tentu ada kebaikan dalam setiap rasa malu itu. Dan malu itu ada disebutkan oleh para ulama, di antaranya ada malu kepada Allah, kemudian malu kepada kaum muslimin, malu kepada diri kita sendiri ya ketika melakukan hal yang misalnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa al-haya'u kulluhu khairun. Ya, rasa malu itu ada mengandung kebaikan. Ya, ketika malu betul-betul yang dapat mendorong dia untuk berbuat baik dan meninggalkan dari perbuatan yang buruk, ya. Kemudian bab yang berikutnya, babu karahati at-taq'ir fil kalam wa tashadduq fihi wa takalluf al-fasaha. Bab tentang dibencinya ya perilaku seorang ketika dia berbicara, dia yakni membuat-buat, ya. Jadi dibuat-buat pola pembicaraannya, ya, sehingga ya, misalnya dengan suara yang difasih-fasihkan, ya, atau dia berbicara dengan mulut sepenuh mulutnya, ya. Intinya dibuat-buat dalam berbicara, karena memang ada sebagian manusia yang mereka ini ketika berbicara dibuat-buat, ya, entah untuk menarik orang, ya, perhatian orang atau yang lainnya, ya. Lain halnya kalau memang itu tabiatnya, ya, sudah memang begitu orangnya, itu lain. Tapi terkadang ada di antara manusia ketika berbicara dibuat-buat olehnya, ya, mulutnya, lisannya, gaya-gayanya berlebihan, ya. Nah, ini tentu termasuk hal yang dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Kemudian juga disebutkan di sini termasuk hal yang dimakruhkan adalah isti'mal, ya, wahsyiyil lughah. Jadi bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang menunjukkan keberingasannya, ya. Ini termasuk hal yang dimakruhkan. Ada qail i'rab fi mukhatabatil awam wa nahwi, dan juga hal-hal yang mendetail dalam berbicara dengan orang awam yang mereka tidak paham apa yang dibicarakan. Nah, ini hal-hal yang tidak terpuji, ya, sehingga dimakruhkan. Karena inti dari pembicaraan itu adalah untuk dipahami dengan baik. Ketika kita menyampaikan sesuatu dan sesuatu yang disampaikan itu bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan kita, ini adalah sudah merupakan hal yang tepat, ya, hal yang tepat. Jadi tidak perlu dibuat-buat, ya, lisannya, gaya-gayanya, ya, mukanya, mimiknya yang berlebihan, itu tidak perlu, ya. Bahkan dimakruhkan oleh Islam, ya, sebagaimana dalam bab yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah itu an Ibnu Abbas radhiyallahu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang tanattu. Apa sih mutanatti'un itu? Disebutkan di dalam penafsirannya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, al-mutanatti'un ay al-mubalighuna fil umur. Orang yang berlebihan dalam segala perkara, ya. Nah, kita ini tidak boleh berlebihan, baik dalam masalah-masalah agama maupun dalam masalah-masalah duniawi, ya. Contoh, ya. Contoh tanattu, ya. Ketika bermuamalah, berjual beli, ada seorang datang ke toko seseorang, misalnya. Kemudian orang ini akan membeli sesuatu, ya. Dia ketahui bahwa orang ini misalnya, ya, dia ini dikenal orang ini, ya, orang yang selalu memakan riba, mengambil riba dari manusia, ya, misalnya. Kemudian dia mengatakan, yang ini penjualnya ini, ketika orang ini akan membeli sesuatu, dia mengatakan, Pak, duit yang Bapak pakai ini dari uang riba apa uang halal? Ya, misalnya. Nah, ini termasuk tanattu, ya. Termasuk contoh dari tanattu, ya. Karena inti dari jual beli itu adalah
Ya dia membeli sesuatu, kita memberikan sesuatu yang dibelinya. Ya, setelah kesepakatan tentang harganya dan seterusnya, itu sudah halal. Tidak perlu seorang bertanya, ya, ini dan itu. Ya. Sekarang misalnya seorang masuk di satu tempat, dia mencurigai tempat ini ada misalnya orang yang minum minuman keras di tempat itu. Ya, karena suatu hal dia masuk ke tempat itu. Ya, karena suatu hal. Kemudian dia diberikan minum. Lalu dia bertanya pada orang yang memberikan minum, pada pelayan misalnya, ini gelas ini yang dikasih ke saya untuk minum, diberikan kepada saya untuk minum, apakah pernah dibuat untuk minum khamr, untuk minum minuman keras? Nah, ini contoh tanattu, ya. Contoh tanattu. Makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi alaihissalam, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Nabi alaihissalam pernah bermuamalah ketika beliau menggadaikan, ya, beliau menggadaikan baju perang beliau kepada seorang Yahudi, ya, dengan beberapa dirham atau dinar, ya, atau dengan makanan, ya, ketika itu gandum. Rasul alaihissalam ketika menggadaikan baju perangnya, beliau tidak bertanya pada Yahudi. Padahal orang Yahudi itu adalah orang-orang yang makan riba. Ini orang-orang yang menjalankan riba. Rasul alaihissalam tidak menanyakan pada orang itu, ya, makanan yang kamu berikan pada saya ini dari hasil riba atau tidak. Tapi beliau membutuhkan, ya, dan beliau menjalankan muamalah, menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Kemudian orang itu memberikan apa yang beliau minta. Selesai, ya. Tidak tanattu menanyakan ini dan itu yang akan menyulitkan diri kita sendiri. Ya, makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, halakal mutanatti'un. Ya. Jadi binasalah orang-orang yang tanattu. Kita sekarang misalnya di Pulau Jawa, mayoritas kaum muslimin di Pulau Jawa ini. Kita masuk ke satu warung, ya. Warung ini jelas kita 90% orang yang jualnya adalah muslim. Kemudian ketika kita meminta makanan dari daging misalnya, kita bertanya, Pak atau Bu, ayam ini disembelih secara syar'i atau tidak, Bu? Karena saya khawatir, misalnya, kalau sembelih tidak secara syar'i, subhanallah. Ini termasuk tanattu. Ya. Ini termasuk contoh-contoh dalam tanattu. Sekarang seorang punya rumah, ya, dalam ibadah, ya, misalnya contoh. Rumah ini misalnya di rumah susun. Dia tinggal di rumah susun. Ketika dia berjalan, dia kebetulan di lantai bawah misalnya. Ketika dia berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, ada tetesan air dari lantai 2 mengenai bajunya. Kemudian dia naik ke atas. Ya. Tanya pada orang ini, yang punya rumah di lantai 2 itu. Bu, itu air apa sih yang netes? Ya, apa itu air kamar mandi atau air ini dan itu? Ini termasuk tanattu, ya. Ini termasuk tanattu. Ya, hal-hal yang disebutkan oleh Nabi SAW, halakal mutanatti'un. Ya, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam perkara-perkara mereka. Nah, oleh karena itu seorang muslim, ya, bahwa ketika dia meyakini sesuatu, ya, maka jalankan sesuatu itu. Ya, tidak perlu seorang harus mendetail, bertanya ini dan itu. Ya, ini hal yang tidak dibenarkan oleh Islam. Ya, wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, qal, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yubghidul baligh minar rijal alladhi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalul baqaratu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa qala Tirmidzi haditsun hasanun. Kata Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, ya, Inna Allah yubghidu, sesungguhnya Allah itu murka, Allah benci, ya, al-baligh minar rijal, yaitu orang-orang yang disebutkan orang laki-laki di sini, ya, tentu juga masuk sebetulnya wanita.
orang laki-laki yang mereka bicara itu dengan berlebihan, bahkan dibuat-buat lidahnya, ya. Alladzi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalul baqarah. Ya. Yang dia memutar-mutar ya lidahnya sebagaimana sapi ketika makan rumput. Ya. Seperti sapi ketika makan. Itu diputar-putar lidahnya, ya. Nah, Allah murka, Allah benci pada orang seperti itu. Ini juga termasuk dalam hal berlebihan. Ya. Jadi bicara yang wajar lah. Yang biasa-biasa saja, tidak usah dibuat-buat. Ya. Ya, tidak usah dibuat-buat. Karena apa? Karena hal ini akan, ya, ini bisa jadi membuat orang juga benci melihat. Ya, kok bicaranya kayak gini sih orang ini? Ya. Padahal dia tidak seperti ini biasanya. Ya, karena membuat-buat, ya, cara berbicaranya, ya, mimik yang berlebihan dalam berbicara. Nah, jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita Allah itu benci kepada orang yang demikian. Ya, Allah benci pada orang yang demikian. Atau memfasih-fasihkan pembicaraannya, bicara dari lehernya, ya, bukan lagi lisan. Padahal biasa, dia bisa ngomong dengan biasa, tanpa dibuat-buat. Ini dibuat-buat sampai seakan-akan keluar dari belakang lidahnya, di belakang itu, dari mulutnya itu. Ini hal-hal yang dibenci dalam Islam, ya. At-tasyadduq, bibir dia dibuat-buat ketika berbicara. Kemudian dari hadis ini tentu, ya, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, hendaknya seorang itu dia melakukan sesuatu baik dalam berbicara atau yang lainnya sesuai dengan apa adanya. Ya, tidak usah dibuat-buat. Ya, ketika bicara, bagaimana dia bicara biasanya, ya bicaralah seperti itu. Ya, jangan kemudian dibuat-buat cara berbicaranya itu. Ya, tapi hendaknya sesuai keadaan yang sebenarnya. Ya, jangan dibuat-buat. Kemudian pelajaran lain yang diambil juga dari hadis ini, ya, ketika seorang berbicara, ya, dengan sewajarnya, ini bukan berarti kemudian misalnya seorang khotib, ya, khotib Jumat atau orang yang berbicara, ketika dia berbicara dia membaguskan perkataannya, ya, atau menegaskan perkataannya, ya, ini tidak termasuk yang dimaksud oleh hadis ini. Jadi ketika seorang misalnya khutbah, memang cara khutbahnya seperti itu, biarkan dia cara khutbahnya seperti itu. Dalam arti misalnya suara yang keras, kemudian dengan lantang, ya, dengan lisan yang fasih, ya, dan dia tidak membuat-buat, maka ini bukan hal yang yang termasuk dalam hadis ini. Ya, ya, apa yang dilakukan oleh seorang khotib sesuai dengan apa yang dimilikinya, ya, dan dia tidak berlebihan, ya, ini tidak termasuk dalam bab atau dalam hadis yang menyebutkan bahwa itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya yang terakhir dalam bab ini, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamati الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sebetulnya pernah kita bahas pada bab yang lain sebelum ini. Nah, jadi kata Nabi alaihissalam bersabda, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling kucintai di antara kamu sekalian, wa aqrabikum minni majlisan, dan orang yang paling dekat dengan aku, ya, tempat duduknya atau tempat tinggalnya, ya, di hari kiamat kelak, ahasinukum akhlaqan, adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang-orang yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya,
Wa inna abghadakum ilayya, dan sungguhnya orang yang paling aku benci, ya. Wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan orang yang paling jauh dari aku dari kiamat kelak, as-sarsarun. As-sarsarun orang yang banyak ngomong, ya. Orang yang banyak ngomong, sarsarun. Al-mutasyaddiqun, orang-orang yang membuat-buat cara berbicara. Al-mutasayhiqun, orang yang buat bibirnya, lidahnya, cara berbicaranya itu dibuat-buat. Ya, ini adalah orang-orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW dan paling jauh tempat duduknya dari Rasulullah SAW. Nah, di sini ya menjelaskan tentang kedudukan akhlak yang mulia. Ya, akhlak adalah bagian dari agama, bagian dari akidah, tidak bisa dipisahkan. Ya, dan dia memiliki, atau akhlak adalah buah dari akidah seseorang. Ya, akhlak adalah buah dari akidah. Kalau akidahnya benar, akidahnya baik, maka dia akan berakhlak mulia. Ya. Tetapi ketika akidahnya rusak, ya, hatinya rusak, maka akan terlihat dari perangainya, dari akhlaknya. Ya, maka Rasul alaihissalam, ya, ini juga satu hal yang perlu kita cermati. Bagaimana beliau ketika mewasiatkan kepada para wali anak-anak wanita. Ini orang-orang yang mempunyai anak-anak perempuan. Ketika dipinang oleh seseorang, ya, meminang anaknya. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang pada kalian seorang laki-laki, ya, yang kalian ridho akan agamanya dan ridho akan akhlaknya, dia meminang anak perempuan kalian, maka kawinkanlah dia. Yani dengan anak kalian. Ya. Apabila kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Ya. Dan di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dua hal. Ya. Satu secara umum, yang satunya secara khusus. Ya, yaitu ketika beliau mengatakan, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya. Ya, beliau menyebutkan ini akhlak. Padahal akhlak ini bagian dari agama. Seandainya Rasul alaihissalam hanya mengatakan, ya, apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridho agamanya, maka kawinkanlah. Tapi beliau tidak mencukupi hanya agamanya. Beliau menambahkan akhlaknya. Karena akhlak bagian dari agama. Dan akhlak ini sangat penting dalam hubungan rumah tangga seorang suami dan istri. Ya. Maka beliau menyebutkan untuk penekanan pentingnya akhlak dalam rumah tangga. Dan kedudukan akhlak dalam Islam. Ya. Maka beliau menyebutkan satu secara umum, yaitu bagian dari agama, dinakum. Ya, yang kedua secara khusus beliau menyebutkan masalah akhlak. Ya, ini menunjukkan pentingnya akhlak. Ya, jadi ketika seorang datang meminang anak kita, misalnya anak perempuan kita, ya, anak ini masya Allah, ini akidahnya, sholatnya, ibadahnya bagus, ya, jangan cukup hanya sampai di situ. Ya. Jangan hanya mencari tahu akidah akidah orang yang meminta anak saya ini apa akidahnya. Ya. Bagaimana ibadahnya. Ya. Bagaimana sholat 5 waktunya. Tidak hanya itu yang dicari informasi tentang orang itu. Tapi juga adalah tentang perangainya. Bagaimana akhlaknya. Ya. Bagaimana akhlaknya. Akhlaknya kepada orang tuanya, akhlaknya kepada saudara-saudaranya, akhlaknya kepada tetangganya, akhlaknya kepada sama kaum muslimin, ya. Nah, dan itu bisa dicari informasinya. Nah, ini menunjukkan pentingnya akhlak. Maka jangan digampangkan.
Ya. Jangan diremehkan masalah akhlak ini. Rasul alaihissalam menjadikan akhlak itu sebagai misi untuk diutusnya Allah Ta'ala kepada manusia. Sebagaimana dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Jadi beliau menyebutkan tentang akhlak. Padahal misi utama beliau adalah tauhid. Misi utama beliau adalah menyingkirkan kesyirikan, menegakkan tauhid. Tapi beliau mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk meluruskan, ya, menyempurnakan, ya, akhlak yang mulia. Ini menunjukkan pentingnya akhlak. Kemudian, apa hikmah di balik sabda beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala hanyalah untuk merubah atau untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para ulama menyebutkan, ya, ini padahal beliau diutus oleh Allah Ta'ala sebagaimana Allah mengutus para rasul yang lainnya adalah untuk menegakkan tauhid. Ya, tapi beliau mengatakan untuk menyempurnakan akhlak. Para ulama menyebutkan karena akhlak itu adalah kesan pertama. Ya. Kesan pertama, ketika seorang bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya, itu tidak ditanya akidahnya. Kamunya akidah kamu apa sih? Mu'taziliyah atau Asy'ariyah atau ini dan itu. Ya. Tapi dilihat dari perangai orang itu. Ketika pertama kali. Dari akhlaknya. Dari cara berbicaranya. Ya. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam, ya, beliau ditempa oleh Allah Azza wa Jalla sebelum diangkat menjadi Rasul adalah akhlak dan perangainya. Amanahnya, tanggung jawabnya, ya, perkataannya, ucapan-ucapannya, ya, itu dijaga oleh Allah Ta'ala, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Karena Allah akan memberikan pada beliau beban yang berat, yaitu apa? Menyeru manusia kepada tauhid. Menyeru manusia kepada akidah yang benar. Ya, maka Allah tempa pertama kali akhlaknya, kesabarannya, ya, amanahnya, kejujurannya, ya, ucapan-ucapannya, ya. Karena beliau akan diberi beban yang berat, yaitu menyampaikan tauhid kepada manusia, ya, menyampaikan tauhid pada manusia. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Kemudian di antara fadilah dan keutamaan dari akhlak yang mulia, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bahwa dia adalah orang yang bahwa Rasul alaihissalam, ya, paling mencintai atau sangat mencintai orang yang berakhlak mulia, dan tempat duduknya di hari kiamat kelak atau tempat tinggalnya itu bersama dengan dekat dengan orang-orang yang berakhlak yang mulia, ya. Karena akhlak adalah penyempurna dari iman seseorang, ya. Mengapa kedudukan akhlak kok menjadi penting dan sangat penting? Karena dia penyempurna dari iman, ya. Dialah penyempurna dari iman seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Nabi alaihissalam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Yaitu. Jadi akhlak adalah sebagai penyempurna iman seseorang. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang bahwa Rasulullah SAW benci kepada orang yang berakhlak buruk, berakhlak jelek, ya, karena ini akan merusak, ya, merusak Islam. Salah satu di antara orang-orang merusak agama ini karena akhlak yang bejat, ya, karena akhlak yang bejat, akhlak yang tidak baik, ya, tidak bisa memberikan contoh kepada orang-orang selain Muslim. Dulu para sahabat, ya, ketika mereka memperjuangkan Islam setelah wafatnya Nabi alaihissalam, mereka masuk ke negeri-negeri kafir untuk menaklukkan negeri-negeri kafir itu, ya, banyak di antara orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir itu memeluk Islam di antaranya karena akhlaknya para sahabat, akhlaknya para pasukan-pasukan yang datang menaklukkan di satu negeri, karena akhlak mereka, perangai mereka luar biasa, ya. Nah, ini yang juga tidak boleh kita lupakan atau kita kesampingkan, ya, dalam masalah perangai dan masalah akhlak. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara orang yang dimurkai, yang dibenci oleh beliau adalah al-sarsarun, orang-orang yang banyak bicaranya, ya, tidak berhenti, lidahnya tidak berhenti, ya, terus ngomong, ya, berhenti kecuali mungkin di saat tidur, ya.
Ini perangai yang jelek. Orang kalau banyak ngomongnya itu juga tidak baik. Ya. Kemudian al-mutasaddiqun, sudah jelaskan itu tentang orang yang membuat-buat lisannya, bibirnya, ya, gaya-gayanya yang ketika berbicara ya dibuat-buat, ya bukan memang alami dari dirinya, tidak. Ya. Dia buat-buat ya, untuk menarik perhatian ya orang yang mendengar pembicaraannya. Ini termasuk hal-hal yang dibenci oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ya tentang keutamaan akhlak dalam Islam, dan akhlak bagian dari din, bagian dari Islam, bagian dari akidah. Kok bisa? Ya, karena kita ini punya akidah, ya, bahwa semua perangai perbuatan kita ini akan dinilai oleh Allah Taala, akan dilihat oleh seorang hamba. Ya, sebagaimana Allah Taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan suatu amal kebaikan, ya, walaupun setitik debu, dia akan melihat. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Dan barang siapa mengerjakan suatu amal keburukan walaupun hanya satu titik debu, ya, maka dia akan melihat balasannya. Nah, oleh karena itu, ya jangan kemudian seorang ya memisah-misahkan antara ini akidah, ini akhlak, ya. Ya, kita yang pertama kali adalah akidah, akhlak itu nomor sekian. Ya, ini menunjukkan ketidakpahaman orang ini kepada agama Allah dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, bahwa akhlak adalah mengangkat derajat seseorang, ya, menjadi seorang mukmin yang sempurna dan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, bahwa akhlak yang buruk bisa menjadi sebab orang itu dibenci oleh Rasulullah SAW, dan beliau menjauhi orang yang paling jauh di hari kiamat kelak dari Rasul alaihissalam. Maka jangan gampangkan, jangan remehkan ya masalah berkaitan dengan akhlak. Betul akidah pertama dan utama, ya, tapi tidak kemudian akhlak tidak diperhatikan, perangai tidak diperhatikan. Ya, ini keliru, ya, keliru dalam berislam, ya, keliru dalam beragama. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Rasul alaihissalam, beliau mencintai dan beliau membenci. Ya, ada hal-hal yang beliau cintai dan ada hal-hal yang beliau benci. Ya, di antara hal yang beliau cintai adalah akhlak dan perangai yang mulia setelah seorang beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan sesuatu yang dibenci oleh oleh Nabi SAW di antaranya adalah perangai yang buruk, ya, perangai yang jelek. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang kita dianjurkan untuk, atau ya boleh dikatakan diperintahkan untuk tidak banyak berbicara. Ya, sarsaru, bicara seperlunya, bicara yang sewajarnya. Ya, jika memang kita perlu bicara yang panjang, ya kita bicara yang panjang. Tapi kalau tidak perlu, ya bicara yang pendek, maka bicara yang pendek, yang singkat. Ya, sehingga lisan kita ini terjaga, lisan terpelihara. Kemudian juga bahwa di sini memberikan pelajaran kepada kita tentang seorang itu hendaknya dalam perilakunya, ya, dalam berbicaranya itu hendaknya sewajarnya. Jangan membuat-buat hal-hal yang ya tidak ada pada dirinya tapi dibuat-buat oleh orang pelaku tersebut. Ya ini sewajarnya lah. Tabiat kita seperti apa, bicarakan seperti itu. Ya, jangan berlebihan, jangan mengada-ngada. Ya, karena dikhawatirkan itu menimbulkan rasa ujub dalam diri seorang, menimbulkan rasa ria dalam dirinya karena dia mengada-ngada, ya, membuat-buat sesuatu yang semestinya ya tidak perlu dia lakukan hal tersebut. Kemudian insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan bab karahati qawlihi khabusat nafsi. Ya. Bab tentang dimakruhkannya seorang berbicara mengatakan, waduh, jiwaku ini kotor, jiwaku ini buruk, jiwaku ini kasar, jelek. Ya. Ini perkataan yang dibenci. Ya. Nanti kita akan bahas, insya Allah pada pertemuan yang akan datang tentang hadis ini. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Ya, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi berikutnya. Dan kami kembalikan kepada pembawa acara di Jakarta. Jazakumullahu khairan. Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Demikianlah ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama satu pembahasan yang sangat menarik untuk kita simak dan tentunya kita amalkan tentang seputar larangan-larangan di dalam Islam. Untuk selanjutnya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali kepada Anda semuanya ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Bagi Anda yang ingin bertanya bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 021823653. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Baik Ibu, mohon maaf dimatikan dulu soal televisinya Ibu atau dikecilkan biar Ibu tidak bingung. Ya. Baik Ibu, mohon maaf dimatikan dulu soal televisinya Ibu atau dikecilkan biar Ibu tidak bingung. Baik Ibu, mohon maaf. Ya, silakan Ibu, pertanyaannya apa? Kan saya baca di Sahih Bukhari ya. Salat asar itu kan sebelumnya ada 4 rakaat. Dan sesudahnya ada 2 rakaat. Apakah boleh dikerjakan Ustaz yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya dan sesudahnya gitu? Mohon maaf Ibu, tolong ulang kembali pertanyaannya. Ada sholat yang dikerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum zuhur, gitu Bu? Ada sudah zuhur? Sebelum asar. Oh, sebelum asar. Oh, gitu. 4 rakaat. Sudah asar 2 rakaat. Baik ya. Baik, bisa terima dengan baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Cukup Ibu ya? Iya. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, tentang masalah yang ditanyakan tadi ya, bahwa tentang sholat-sholat sunnah itu yang disepakati oleh para ulama adalah sholat sunnah qobliyah. Ya. Jadi qobliyah itu hampir setiap sholat 5 waktu itu ada qobliyahnya. Hanya saja ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ya. Ini sholat sunnah qobliyah. Contohnya qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur boleh 2 boleh 4. Ya, kemudian qobliyah asar dianjurkan 4 rakaat, tapi misalnya 2 rakaat pun tidak mengapa. Kemudian qobliyah maghrib juga tidak ghair muakkadah, dan qobliyah isya. Adapun ba'diyah, di situ ada tentu pembicaraan di kalangan ulama tentang ya tidak adanya sunnah ba'da sholat subuh, sunnah ba'diyah, ya. Kemudian juga termasuk yang tidak ada itu sunnah ba'dal asar. Ya. Sunnah ba'dal asar atau ba'diyah asar. Ya. Itu hampir di semua kitab-kitab para ulama ya tentang tidak adanya ba'diyah al-asar. Ya. Ini yang patut kita cermati. Adapun yang disebutkan dalam hadis yang dibaca oleh penanya di dalam Sahih Bukhari, yaitu ada pembicaraan di kalangan ulama. Ya. Meskipun ada ya sedikit di antara ulama yang membolehkan, tapi jumhur ulama mengatakan tidak ada sunnah ba'di asar. Dan waktunya pun kalau mereka yang mengatakan ada adalah itu selama matahari masih terang benderang. Ya. Namun mayoritas yang dikenal oleh kaum muslimin ya hampir di seluruh dunia ya
Bahkan ulama-ulama mereka adalah tidak adanya ba'diyah isya, ba'diyah asar. Tidak adanya sholat ba'diyah asar. Ya. Ini yang harus kita pahami betul. Karena ini termasuk waktu-waktu yang dilarang. Ya. Kecuali sholat ba'diyah, sholat sesudah sholat asar itu sholat sunnah yang ada sebabnya. Misalnya, seorang ya misalnya setengah jam atau 15 menit sebelum sholat maghrib, dia datang ke masjid. Dia datang ke masjid untuk menunggu datangnya waktu maghrib. Dia masuk 15 menit sebelum adzan maghrib misalnya. Maka dia dibolehkan sholat tahiyat masjid. Ya, tapi sholat itu sholat tahiyat masjid karena ada sebabnya. Sebetulnya sholat ini tidak ada sholat tersebut. Namun karena ada sebab, maka dia menjadi dibolehkan. Sebabnya apa? Karena sebab masuk masjid. Dan Nabi SAW bersabda, ya, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yusalli raka'atain." Atau kama qala Nabi SAW. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk kecuali sholat dua rakaat. Ini namanya sholat ada sebab. Dan itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Sebagaimana ditulis disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Ya. Nah, kemudian juga ada sebagian ulama mengatakan, misalnya seorang ada sholat sunnah yang dia itu tidak lakukannya. Ya. Karena bukan sholat sunnah, yakni sholat wajib, dia tidak mengerjakannya. Entah karena lupa atau ketiduran atau yang lainnya. Misalnya seorang datang ke masjid, sholat berjamaah, sholat asar. Kemudian setelah sholat asar, dia ingat ya, bahwa dia tadi ini belum sholat zuhur misalnya. Ya, betul-betul dia ini lupa. Atau karena suatu hal. Ya, suatu hal. Dan dia tidak punya waktu untuk mengerjakan zuhur duluan. Sehingga ketika dia ingat bahwa dia belum sholat zuhur, maka dia lakukan setelah dia sholat asar. Ya, itu tidak mengapa. Jadi intinya kalau ada ada sebabnya. Ya. Adapun seorang setiap hari ya, setiap setelah asar bangun lagi sholat 2 rakaat, atau sholat 4 rakaat, ya ini tentu menyelisihi apa yang disampaikan oleh mayoritas dari ulama kaum muslimin tentang tidak adanya sholat sunnah setelah sholat asar. Ya. Kecuali sholat-sholat yang ada sebabnya. Ya, sekali lagi, kecuali sholat-sholat yang ada sebabnya. Termasuk sholat jenazah. Itu dibolehkan. Karena memang ada jenazah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Namun Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan berikut, telepon kembali di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. hamba Allah di Jakarta Selatan. Ya, silakan Umu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz ini kan anak saya 3, anak kedua nih. Bicaranya maaf. Misal bicara ini sama saya dengerin tuh anjing gitu. Terus sudah saya bilang dan begitu nanti dosa besar saya gitu. Caranya gimana Pak? Sudah saya bilang begitu. Tapi tetap aja Pak Ustadz anjing gitu Pak Ustadz. Nah yang kedua Pak Ustadz, kalau misalnya sujud katanya kan terakhir suruh kita doa, itu doanya sholat sunnah apa wajib juga tuh, dua-duanya sunnah apa wajib? Sujud terakhir suruh berdoa. Maksud saya tuh di dalam hati apa diucap gitu Pak Ustadz. Saya masih ragu-ragu, saya selalu di dalam hati gitu. Baik. Diucap apa di dalam hati. Baik ya, Umu. Terima kasih banyak Umu ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, tentang yang ditanyakan Ibu itu yang pertama tentang masa anak yang sering mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti tadi kata anjing atau yang lainnya bangsat, babi dan lainnya. Ini tentu kalimat-kalimat yang ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kalimat yang keji, kalimat yang jorok lah, tak pantas ya untuk diucapkan. Nah ini bisa dicari tahu Bu, ya Ibu yang bertanya, apa sebabnya anak ini kok keluarkan kalimat itu? Apakah karena
mungkin ya maaf saja orang tuanya mungkin jauh dari anaknya, mungkin kerja di pagi hari, pulang sore hari, sehingga dia terpengaruh oleh misalnya entah itu anak orang lain atau pengaruh pergaulan dan lain sebagainya. Ya ini perlu kita mengetahui sebabnya. Kalau mengetahui sebabnya, kita akan bisa berupaya untuk merubahnya atau mendidiknya dengan yang lebih baik. Nah, dan di sini pentingnya orang tua itu selalu yakni memperhatikan ucapan anaknya. Kami dahulu ya bukan ya semoga Allah merahmati kedua orang tua kami. Itu selalu ketika masih kecil ya, kalau ada kalimat yang jelek itu diancam. Ancamnya apa? Cabai, lombok ya. Pertama ancam ya. 2 kali masih ancam, 3 kali langsung diambil cabai ditaruh di mulut. Akhirnya kita tidak berani ya. Jadi pedes ya. Ulangi lagi, awas. Nah, ini kadang-kadang perlu demikian ya. Jadi kita selain pertama dinasehati, jangan nak, itu tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak pantas disebutkan ya. Rasulullah SAW benci kepada ucapan-ucapan seperti itu misalnya. Nah, jadi itu juga salah satu bentuk mendidik dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh ya. Ya, itu juga mungkin bisa masuk dari sisi itu. Atau yang kedua dengan ancaman seperti yang saya sebutkan tadi ya. Apalagi kalau anak masih kecil, dia justru lebih takut ya. Tapi kalau sudah besar ya memang agak sulit, namun tetap diingatkan dan tetap dinasihati. Ya, dan kadang-kadang perlu perlu juga dikasih pelajaran seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, mungkin dikasih cabai lombok mulutnya misalnya. Ya, supaya dia tidak mengulangi. Tapi selama masih bisa dengan cara yang baik, cara yang lembut, itu yang lebih diutamakan. Namun kalau sudah tidak bisa, ya mungkin juga dengan punishment, dengan sanksi yang diberikan pada anak itu. Misalnya kamu kalau masih ucapkan itu, ibu tidak berikan kamu uang jajan misalnya. Dan betul jangan diberikan, ya bukan sekedar ngomong. Nah, kalau memang dia ulangi kalimatnya. Nah, tapi yang jelas nasihat harus tetap diberikan ya, atau mungkin ada contoh-contoh mungkin dalam hal misalnya ada ceramah yang baik tentang masalah menjaga lisan, bisa juga diperdengarkan kepada anak ya. Kemudian yang ketiga adalah doa. Ya minta, mohon ibu sebagai orang tua, mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah perbaiki lisan anakku, lindungi anakku dan seterusnya, minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Ini di antara upaya-upaya yang bisa dilakukan ya. Jadi kita juga harus ya, jangan mengandalkan diri kita, kekuatan kita ya, metode-metode kita tidak, tapi juga dengan doa mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diberikan pada kita anak-anak yang soleh, yang taat ya pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan kedua tentang doa dalam sujud. Pertama yang ingin saya koreksi, tadi yang ditanyakan itu dianjurkan pada sujud terakhir. Nah, ini perlu diketahui, tidak ada ketentuan doa itu di sujud yang terakhir. Ya, jadi jangan inti hadis Rasulullah SAW itu di setiap sujud. Hanya saja tentu berbeda ketika kita sholat berjamaah dan ketika kita sholat sendirian. Kalau sholat sendirian mungkin lebih bisa mengatur waktu kita, doa bisa lebih panjang karena kita sholat sendirian. Tetapi kalau kita sholat berjamaah, apalagi misalnya seorang laki-laki dia menjadi imam, ya juga tentu doanya diukur karena dia punya jamaah di belakangnya yang punya banyak kepentingan, keperluan dan seterusnya. Ya. Jadi intinya bahwa mengkhususkan doa di sujud terakhir ini perlu dalil. Ya, perlu adanya dalil. Kalau tidak ada dalil, ya jangan dilakukan. Ya, tapi di setiap sujud, baik di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dan seterusnya. Sujud pertama, sujud kedua dan seterusnya. Nah, ini yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua, doa itu dianjurkan ya sedapat mungkin seorang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Supaya tidak bercampur baur antara bahasa dalam sholat itu. Ya, karena sholat itu dengan bahasa Arab. Ya, jangan digantikan dengan bahasa yang lainnya. Ya. Nah, kalau misalnya seorang ingin berdoa, tetapi dia tidak mengetahui ya dalam bahasa Arabnya doa itu apa. Ya. Nah, gimana caranya? Saya pernah duduk di majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah hafizahullah ta'ala.
wa matta'ahu bis-siha. Ketika beliau di Masjid Nabawi membacakan hadis-hadis Nabi, ya, ketika itu kami duduk bersama beliau. Kemudian ada pertanyaan, dan masih ada di benak saya pertanyaan itu. Ada seorang bertanya kepada Syekh, ya Syekh, apa hukumnya, bolehkah seorang berdoa ketika dia sujud dengan menggunakan selain bahasa Arab? Itu pertanyaannya. Jawab beliau, ya, hafizahullah, kata beliau, kalau dia menggunakan bahasa selain bahasa Arab, hendaknya dalam hatinya. Yani tidak diucapkan dengan lisannya. Itu fatwa beliau. Dan masih ada di ingatan saya ketika sejak 30 tahun yang lalu. Duduk bersama beliau di majelis beliau. Ya. Nah ini jauh. Jadi kalau seorang misalnya ketika berdoa dalam sujudnya dia tidak bisa dengan bahasa Arab, maka dia ucapkan dengan bahasa dia ucapkan doanya itu dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui. Ya, apa yang kita mohon walaupun belum kita ucapkan hanya dalam hati, Allah Maha mengetahui. Jadi jangan ragu. Pasti Allah mengetahui apa yang terbesit, yang kita minta, yang kita mohon dalam hati kita. Nah, ini jawaban kami, wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Dan jawaban dari pertanyaan dari Ibu di Jakarta merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah dan keberkahan ini, insyaallah kami minta pada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, para pemirsa, pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita taufik, ya, inayah, perhatian, dan memberikan kepada kita istiqamah dalam kehidupan kita. Teruslah menuntut ilmu, dan ini pesan yang kami selalu ingatkan. Mari kita terus menuntut ilmu, kita terus belajar di majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi SAW, mengajarkan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, sehingga kita dalam kehidupan ini berbekal ilmu dalam semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, ya semoga berdasarkan ilmu. Jadi tidak ada istilah aku sudah banyak ilmuku, ya. Ini namanya mutakabbir, orang sombong. Tapi aku masih butuh ilmu, dan aku akan terus menuntut ilmu, ya, sehingga kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, ya. Ini yang dapat kami sampaikan, dan mari kita menjaga akhlak kita, perangai kita, ucapan-ucapan kita, baik dengan keluarga ataupun dengan yang lainnya dari orang-orang kita berinteraksi dengan mereka. Selalu menjaga akhlak dan perangai kita sehingga kita, ya, dapat memperoleh apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak perangainya. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan juga ada hal-hal yang mungkin kurang puas dari jawaban-jawaban kami, silahkan juga tanyakan kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kami sampaikan kepada guru kita semuanya, Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MHI Afirullahu Ta'ala, atas waktu yang telah beliau berikan di pagi hari ini, materi yang telah beliau sampaikan, juga jawaban-jawaban yang telah beliau paparkan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau di sana dan keluarga beliau, serta meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami di Surabaya dan juga rekan-rekan kami di Cilengsi. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, atas kerjasamanya dan juga
kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala acara ini di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk Anda semuanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para pemerhati Roja, para sahabat Roja semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di pagi hari ini. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan akhir kalam kami sampaikan kepada Anda semuanya untuk tetap menjaga kesehatan dan juga mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk kita mengamalkannya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.